Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman diari Sobat 7? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi cerita lagi tentang kisah cinta terbaru kami, yang berjudul Pesona Ustadz Handsome. Sebelum teman-teman menonton videonya, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih, karena teman-teman semua masih setia dengan channel kami. Tidak usah panjang lebar, mari kita dengarkan dan tonton bersama-sama. Bab 1. I love you Pak Ustadz. Pak Ustadz, I love you. Maukah Ustadz jadi calon imam saya? Abi dari anak-anak saya, teriak Sierra di sebuah acara televisi. Pagi ini dia bela-belain datang ke sebuah acara televisi, jadi penonton di sana, menyusup di antara ibu-ibu majelis taklim, yang datang dari berbagai daerah untuk menjadi penonton acara ceramah di televisi. Calon imam, siapa nama kamu? Suara teriakan Sierra yang kencang ternyata terdengar oleh sang ustadz, dan dengan cepat dijawabnya. Sierra Ahmad Ustadz, ingat-ingat ya. Sierra Ahmad Ustadz, ucapnya lagi memperjelas. Sang ustadz hanya tersenyum di depan kamera. Pesonanya semakin membuat Sierra ingin berteriak, kala senyuman itu mengembang di pipinya. Melehoikan aku? Kenapa Ustadz Oza tampan sekali sih? Gumam Sierra berbicara sendiri di bangku tempat duduknya. Tolong tulis nomor telepon kamu, siapa tadi namanya, dan berikan kepada asisten saya nanti ya, jika berjodoh kita ketemu lagi. Oza membalas kembali jawaban Sierra. Dan seketika gadis itu jadi senyum-senyum sendiri di bangkunya. Ah, beneran Ustadz Oza? Masya Allah aku padamu Ustadz, nanti aku berikan nomor teleponku dengan senang hati Ustadz. Sierra kembali menjawab dengan malu-malu. Setelah acara tersebut selesai, Sierra langsung bergegas menemui sang asisten Ustadz Oza. Dia dengan senang hati memberikan nomor teleponnya. Siapa namanya tadi? Tanya Derry. Asisten pribadinya Ustadz Oza, Ustadz yang lagi ngetren, lagi terkenal tahun ini. Wajahnya menghiasi televisi nasional setiap pagi hari. Bahkan Ustadz Oza berhasil jadi idola baru di kalangan muda karena wajahnya yang tampan. Sierra Ahmad, inget-inget mas, bilang sama Ustadz Oza, namaku Sierra. Oceh gadis itu dengan penuh semangat. Mana nomor teleponnya? Tanya Derry kepada Sierra. Dengan penuh semangat Sierra menulis nomornya. Pria itu menatap wajah Sierra yang imut dan cantik dengan pembawaan yang ceria. Jangan lupa sampaikan ya mas. Aku tidak main-main, aku ingin dia jadi imamku. Hahaha, hubungi nomor itu jika dia bersedia. Sierra cengengesan sendiri. Dia benar-benar tidak tahu malu menawarkan dirinya sendiri demi sang idola Ustadz Oza Al-Mualim. Saya sampaikan nanti Mbak. Derry tersenyum. Dia berjalan meninggalkan Sierra. Kamu sudah ketemu audiens yang bertanya pada saya tadi Der? Tanya Oza kepada Derry. Mereka baru keluar dari studio tempat mereka melakukan siaran langsung ceramah tadi. Derry masuk ke mobil. Begitu juga Ustadz Oza. Sudah. Dia menitipkan nomor ini untuk Ustadz, ucap Derry sambil mengacungkan sebuah kertas, yang bertuliskan nomor telepon Sierra. Untuk kamu saja, aku tidak menginginkannya. Jika aku layani setiap gadis yang mengejarku begitu, lama-lama hidupku tidak akan tenang, ucap Oza menolak menerima nomor telepon yang diberikan Sierra. Tapi Ustadz, tadi Anda sendiri bukan yang meminta nomor telepon dia. Gadis itu tampak senang sekali Ustadz, dia pengagum setia Ustadz sepertinya. Derry masih mencoba membujuk Oza. Itu hanya untuk jaga image saja, biar aku gak dikatain sombong. Tahu sendiri kamu dunia hiburan itu bagaimana. Kadang kita harus punya banyak wajah. Derry menganggukkan kepala, menelan salivanya. Dia tahu betapa dingin dan sombongnya Oza kepada seorang perempuan. Selama Derry mendampingi Oza sebagai asistennya, hanya satu orang wanita yang ada dalam hatinya,
Mereka tidak bisa bersatu karena terhalang restu orang tua. Keluarga Oza dari kalangan kiai. Dia cucu Kiai Ahmad, pemilik sebuah pesantren ternama. 1 minggu kemudian, Sierra tiba-tiba diminta pulang ke Jogja oleh kedua orang tuanya. Umi, Sierra jangan dijodohkan dengan Ustadz Rizal ya. Aku tidak menyukainya. Lagian sudah bukan zamannya lagi main jodoh-jodohan loh Umi. Ustadz Rizal yang dulu ketemu Sierra pas kecil, lagi hitanan amar. Dia ngatain aku gemuk lah. Apalah, masa anak Ustadz begitu Umi. Malam itu Sierra Ahmad sedang melakukan negosiasi dengan uminya Aisyah. Minggu lalu Kiai Bahar datang. Beliau bilang ingin menjodohkan Sierra dengan Ustadz Rizal. Tapi kata Abah, Ustadz Rizal sudah jadi Ustadz kondang di ibu kota nak. Kamu tidak kenal, dia sering mengisi acara-acara di televisi. Kamu kan tinggal di Jakarta selama ini, mungkin sedikit mendengar informasi tentangnya nak. Aisyah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Kiai Bahar. Aku kenalnya cuman Ustadz Oza Al-Mualim Umi. Mana pernah aku dengar ada nama Ustadz Rizal. Dia terkenal di TV daerah kali Umi. Jadi aku gak kenal dia. Pokoknya aku gak mau dijodohkan sama dia Umi. Bagaimana nasib hidupku nanti? Sierra masih mencoba menolak permintaan Umi Aisyah. Pertemuan terakhir dia dengan Rizal adalah ketika dia berusia 8 tahun, dan Rizal berusia 11 tahun. Setelah pertemuan terakhirnya, dia tidak pernah lagi bertemu dengan Rizal. Menginjak masuk kelas 6 Rizal pindah sekolah ke ibu kota. Dan bertahun-tahun lamanya dia tidak pernah lagi bertemu dengan anak kecil yang menurutnya tidak punya sopan santun itu. Apa kamu sudah ada yang disuka? Usia kamu sudah cukup untuk menikah nak. Jangan main-main terus, pikirkan masa depan. Begini nih jadinya, kalau anak terlalu dimanjakan, susah diatur. Aisyah menatap Sierra. Gadis itu nyengir menampakkan giginya. Dan Hito yang juga ada di sana hanya tersenyum kepada putrinya, yang kini sudah tumbuh menjadi wanita dewasa. Apanya yang susah diatur sih sayang? Dia keren begitu juga. Lihat saja gayanya kekinian sekali. Gak apa hidup mengikuti zaman. Asal tahu batas dan tahu aturan agama. Hehehe. Tangan Hito mengajak tos kepada Sierra. Gadis itu langsung tersenyum senang karena dibela oleh Hito papahnya. Ya Allah, kalau kamu tinggal di pesantren sama Abah, pasti kamu udah bikin pusing mereka nak. Lihat saja gayanya, penampilan ulti, tapi gaya barbar begitu. Aisyah menggelengkan kepala. Sierra kembali tertawa bersama Hito. Pokoknya gini aja ya, kalau nolak permintaan Abah juga tidak enak nak. Jadi nanti kalau Abah merencanakan ada pertemuan untuk kamu bertaaruf dengan Ustadz Rizal, kamu iyain dulu saja ya. Hormati Abahmu. Kalau nanti setelah pertemuan itu, kamu tidak menyukainya, Umi sama Papa tidak keberatan jika kamu menolak. Asiyah masih meminta putrinya untuk mau melakukan perjodohan itu. Ya Allah Pak, tolong Sierra Pak. Putrimu mau dijodohkan dengan orang yang tidak dikenal, nanti bagaimana kalau dia jelek, berkumis panjang, brewokan juga. Mau lari kemana aku saat itu? Sierra bercelotes sendiri dengan gaya cerewetnya. Kali ini Papa setuju dengan Umi nak. Kami tidak memaksa ya. Hanya meminta Sierra untuk hadir dan memilih sendiri untuk menerima atau tidak. Buat senang Abah sekali-kali ya. Jika Sierra tidak suka tinggal bilang saja tidak suka. Hito ikut berpihak kepada Aisyah. Seketika gadis itu langsung memajukan mulutnya ke depan. Oh, kalian sedang bekerja sama? Kompak sekali sekarang. Tumben Papa satu kubu sama Umi. Sierra menoleh ke arah Hito, dan masih berharap pria itu berpihak kepadanya. Apa, kali ini Papa ikut saran Umi ya? Hanya bertemu satu kali, dan diterima tidaknya Sierra tentukan sendiri. Hito tidak mau merubah keputusannya. Seketika Sierra langsung menarik nafas kecewa.
Dari sekian banyak pemuda di dunia ini, kenapa harus dijodohkan dengan Ustadz Rizal Mi? Semoga Allah berikan jalan yang lain. Hadirkan jodoh yang lain untukku ya Allah. Seperti Ustadz Oza Al-Mualim gitu, tampan, soleh, dan senyumnya itu loh, menggetarkan hatiku. Umpat Sierra berceloteh sendiri, berharap pertemuannya di sebuah acara minggu lalu membuahkan hasil untuknya. Aisyah menarik nafas panjang, dia juga sebenarnya kurang setuju dengan keputusan abahnya Kiai Bahar, tapi melihat sikap dan perilaku Sierra yang jauh dari sifat seorang cucu Kiai, membuat Aisyah juga khawatir melihatnya, hingga menerima keputusan untuk menta'arufkan putrinya dengan anak Kiai Ahmad, berharap Sierra akan menjadi lebih baik kelak. Bagaimana nak, mau ya? Malam minggu ini sayang, kita ke pesantren, pertemuan kita adakan di sana saja. Aisyah bertanya memastikan. Gadis itu menarik nafas panjang. Dengan berat hati dia menganggukkan kepalanya. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi.